Hai, apa kabar? Senang sekali saya Karisma Hamzah jumpa lagi dengan Anda dalam acara ABN Talk Show. Oh ya, saya izin buka maskernya ya, karena di antara saya dengan narasumber, tenang saja terdapat plexiglass yang membatasi, tapi kita masih bisa melakukan interview ini dengan aman. Saya pun dan teman-teman di sini sekarang sudah divaksin semuanya, dan kami menerapkan prokes dengan baik. Karena kan kita masih di dalam situasi pandemi seperti ini ya, jadi kami ingin memastikan bahwa keamanan ini seaman mungkin. Tentunya selain seaman mungkin, kita juga sadar bahwa sekarang teman-teman kita, saudara-saudara, keluarga makin banyak yang terpapar dengan virus COVID-19 ini. Dan tentunya upaya untuk penyembuhan itu kan banyak bermacam-macam. Selain dari obat, tentunya juga dari asupan gizi. Untuk itu, kita akan membahas gizi, seputar gizi dan sebenarnya apa sih makanan yang terpenting untuk asupan gizi orang yang sedang isoman atau orang yang sedang dalam masa penyembuhan. Tentunya alat-alat yang digunakan untuk mengukur gizi itu ahlinya adalah Gerhard. Nah, sudah bersama saya produk spesialis dari Gerhard Indonesia yaitu Mas Afif Fatin Akram. Hai Mas Afif, apa kabar? Halo Mbak Karisma, kabar baik. Aduh, gimana baik kabarnya Mbak ya. Karisma? Baik, Mas Oke. Afif. Nah, Mas Afif, ini kan masih masa pandemi, di mana Betul. sekarang makin banyak orang yang terpapar COVID-19 dan tentunya banyak yang berusaha sembuh dan dengan tidak hanya dengan mengkonsumsi obat, tapi juga dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi baik. Nah, sebenarnya makanan yang bergizi baik ini yang seperti apa sih, Mas, menurut Mas Afif? Oke, berdasarkan pandangan ya Mbak ya, memang kalau untuk makanan itu tentunya bergizi pasti harus lengkap. 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Selanjutnya jangan lupa ada vitamin dan juga mineral. Betul. Nah, memang untuk COVID-19 sendiri di sini kan memang dia untuk merusak organ-organ kita ya, terutama organ paru dan juga sel-sel tubuh kita. Betul. Oleh karena itu memang protein memang harus lebih tinggi Mbak dibandingkan karbohidratnya. Karena protein itu yang membuat sistem imun tubuh kita ya? Betul, sistem imun kita juga lebih naik dan juga memperbaiki sel-sel tubuh kita Mbak. Nah, protein ini protein seperti apa aja nih Mas? Oke, protein sendiri sebenarnya terdiri atas 2 macam ya Mbak. Jadi ada protein dari hewani dan juga protein dari nabati atau dari tumbuh-tumbuhan. Nah, umumnya memang paling besar itu memang dari hewani, seperti dari dada ayam. Dada ayam itu sendiri 32% loh Mbak untuk ada proteinnya. Oh, Ya. Selanjutnya di nomor 2 itu ada ikan tuna. Ikan tuna? Betul, ikan tuna. Jadi ikan tuna itu 30%. Selanjutnya ada juga di nomor 3 daging. Oh, daging. Daging Betul. merah ya? Daging merah, betul. Tapi tanpa lemak ya Mbak. Tanpa Ya, lemak. jadi daging tanpa Tanpa lemak, tanpa tulang. Ya, Ya, betul. karena nggak mungkin ya kita makan dengan tulangnya ya. Jadi memang untuk daging tanpa lemak sendiri itu sekitar 28%. Nah, selanjutnya di nomor 4 itu ada kacang almond Mbak. Oh, kacang almond. Betul. Kacang almond sendiri itu dia mengandung sekitar 12-20%. Sedangkan untuk telur itu di angka 12-13%. Selanjutnya ada yogurt. Nah, yogurt itu merupakan olahan dari susu. Itu dia lebih tinggi daripada susu murninya sebenarnya. Oh iya? Iya. Lebih dari susu sendiri? Lebih dari susu sendiri. Yogurt itu sekitar 10% Mbak. Proteinnya? Proteinnya. Karena dia ada tambahan untuk dari bakteri ya. Tetapi ya, kalau kita misalnya discuss seperti ini, saya nggak percaya. Oke. Harus dibuktikan. Nanti kita main buktikan. ya ke Siap. labnya Mas Afif Boleh, ya. boleh dengan senang hati Mbak. Nanti kita coba main. ya, kita ukur semua yang tadi ya. Siap. Oke. Dan terakhir Mbak, susu. Susu. Iya. Oke. Mungkin Jadi ini susu semalam- nomor 10 malah ya. Iya, justru paling kecil ya, gitu ya. Karena memang kadarnya sendiri hanya sekitar 7%. Nah, yang kemarin itu sempat viral, panik-panik beli Betul. susu. Ternyata lebih baik daging merah yang ada di rumah Betul, aja, betul, telur betul. dan lain-lain daripada susu ya. Kadang-kadang mungkin konsumen Indonesia ini suka panic buying ya, panic buying gitu ya. Jadi ada satu beli, oh kayaknya harus beli juga nih, gitu kan. Dia Terus harus latah beli. ya. Betul. Padahal tidak hanya dari susu loh sumber protein gitu kan. Dan memang susu ini sendiri kan dia ada terdiri dari 2 jenis ya Mbak. Jadi ada susu untuk pasteurisasi, satu lagi adalah susu ultra high temperature. Pasti Mbak sudah pernah dengar ya? Iya, iya betul. Ya. Jadi memang terdapat beberapa perbedaan Mbak dari susu ini. Kalau misalnya Mbak mungkin minum, perbedaannya kira-kira apa Mbak? Dari pasteurisasi sama susu UHT gitu.
rasanya sih sama aja ya, sama-sama Sama-sama segar susu ya. gitu ya? Tapi lebih segar yang susu segar ya. Pasteurisasi. Susu pasteurisasi. Oke, memang susu pasteurisasi itu dia suhunya Mbak untuk proses pemanasannya lebih rendah. Oh. Ya, jadi hanya 72 sampai dengan 85 derajat Celcius. Namun waktunya dia lebih panjang, sekitar 15 detik. Nah, jika kita bandingkan dengan UHT itu dia suhunya yang dipakai 135 sampai dengan 145 derajat Celcius. Tapi proses pemanasannya lebih sebentar, hanya 2 detik. Seperti itu. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dari sisi organoleptik, Mbak. Mungkin ketika Mbak rasakan, rasanya kok yang pasteurisasi ini rasanya lebih kaya ya gitu. Kayak ada rasanya lebih gurih, creamy, Iya, betul, lebih creamy, seperti betul. itu. Nah, jadi memang itu yang dirasakan. Jadi karena suhunya dia lebih kecil gitu ya dibandingkan susu UHT, untuk kandungannya sendiri juga dia masih berasa lebih enak dibandingkan UHT. Tapi memang ultra high temperature ini dia memiliki masa shelf life atau kadaluarsa yang cukup panjang, Mbak. Oh, jadi bisa disimpan lebih lama ya? Betul, kita bisa simpan lebih lama dalam lemari pendingin apalagi ya, itu lebih lama. Nah, kalau misalnya untuk susu pasteurisasi, itu dia memang shelf life-nya hanya 3 minggu Mbak paling lama ya. Paling lama 3 minggu. Bahkan memang kalau kita dalam botol kaleng memang mungkin lebih lama ya Mbak. Tapi coba sekarang kita bandingkan mungkin rata-rata disimpannya dalam lemari pendingin pasti. Betul. Ya Betul. memang biasa seperti itu sih. Iya. Jadi sebenarnya kalau secara rasa saya Iya. lebih suka susu pasteurisasi. Tapi Betul. kalau sebenarnya yang lebih rich dan lebih creamy itu yang UHT ya? Nah, sebenarnya masing-masing ini terdapat perbedaan sih Mbak. Oke. Jadi memang kalau untuk pasteurisasi memang biasanya lebih rich. Seperti itu. Nah, memang kalau untuk yang UHT biasanya dia lebih light. Namun memang kalau pasteurisasi ini dia kandungannya masih murni ya. Jadi dia tanpa ada fortifikasi. Berbeda kalau misalnya UHT itu ada fortifikasi Mbak. Oh, fortifikasi apa sih Mas Jadi Afif? itu seperti penambahan mikronutrien dalam jadi suatu penambahan nutrisi-nutrisi lagi gitu ya. Seperti vitamin, mineral itu jadi dimasukkan di situ. Tapi kalau secara kadar protein sendiri, untuk mengetahui kadar protein ini lebih tinggi yang mana ini sebenarnya? Banyak jurnal sih menginformasikan bahwa susu pasteurisasi lebih tinggi Mbak dibandingkan susu ultra high temperature atau UHT. Kayak gitu. Begitu. Nah, diujinya dengan apa nih Mas? Dengan metode apa? Dengan alat apa? Oke, baik untuk pengujiannya sendiri kita bisa lakukan di laboratorium Mbak, mempergunakan alat dari Gerhard tentunya. Apa itu namanya alatnya Mas? Kita ada 2 metode Mbak. Oke. Jadi ada metode Kedal juga metode Dumas. Metode Kedal sendiri itu alatnya dengan nama Vapodes. Ya, untuk alat destilasi, sedangkan untuk metode Dumas dengan nama Dumatem. Yang paling sesuai untuk memeriksa susu ini apa Mas alatnya? Paling sesuai sebenarnya nanti dibandingkan dengan jumlah sampelnya Mbak kalau di laboratorium. Nah, daripada bingung-bingung bagus yang mana dan paling tepat yang mana, kita cek yuk ke laboratoriumnya Gerhard Indonesia. Mas Afif, let's go! Ayo! Halo Mbak Karisma. Halo Mas Afif. Wah, gimana Mbak Karisma sudah bawa sampelnya Mbak? Sudah, saya sudah siap. Ini dengan susu UHT dan ini susu pasteurisasi. Oke, baik, tanpa nunggu lama-lama, yuk kita masuk. Yuk, saya juga penasaran. Ini namanya Vapodes Mbak, automatic distillation. Ini yang namanya Vapodes. Betul, Wow, alatnya bagus ya. Saya suka warnanya dan ini juga di sini kita bisa melihat ya apa proses yang sedang terjadi karena ini transparan. Dan ini seperti smartphone ya, Mas ya. Ini Silakan, saya Mbak. boleh coba pencet ya. Boleh dong. Coba. Wow, sensitif seperti smartphone. Pasti mengoperasikannya mudah ya. Sangat mudah Mbak. Jadi Vapodes ini adalah automatic distillation, di mana dia tersedia dari yang tanpa titrasi sampai dengan titrasi Mbak. Dan di sini memang semua sudah terlihat, betul kata Ibu Mbak Karisma. Kita bisa melihat proses yang terjadi seperti apa, dan apabila terjadi ada pengotor seperti itu, kita bisa langsung juga Mbak melihat untuk mengoreksi nanti hasilnya supaya tidak masuk ada kontaminasi. Nah, di sini ada juga layar. Layar ini dia besarnya sekitar 7 inci. Nah, di sini memang layarnya kita bisa mengoperasikannya. Jadi mulai dari pemilihan metode, selanjutnya juga penambahan bobot sampelnya berapa gram, itu semuanya bisa kita masukkan ke alat ini Mbak. Dan nanti di tipe yang terbaru, tepatnya di Vapodes 500, itu sudah ada hasilnya Mbak. Jadi hasil kadar nitrogen ataupun kadar amoniaknya ada berapa, itu nanti bisa terlihat di sini. Dan ada satu lagi Mbak selain ini. Oh, ada lagi Betul. metode lain. Betul, apabila metode Vapodes ini dipergunakan untuk metode Kedal, kita akan juga mempergunakan untuk metode Dumasnya Mbak. Oh, oke. Nah. Yang mana itu metode Ayo Dumas? kita lihat. Namanya adalah
Dumatem. Oh, Dumasem. Ya. Oke. Jadi ini metodenya Dumas. Betul, Mbak Karisma, metode Oke. Dumas. Jadi nanti sampel Mbak kan cair ya. Ini Ada saya susu serahkan. UHT dan susu pasteurisasi di sini bentuknya cair. Nanti kita akan timbang dulu Mbak Karisma. Selanjutnya setelah kita timbang, kita bisa tambahkan ini dengan Dumasop. Nah, Apa ini Dumasop, Mas? Dumasop ini dia adalah suatu bahan, Mbak. Bahannya berfungsi untuk menyerap air sehingga nanti bentuknya bukan cair lagi, tapi bentuknya sudah seperti pasta atau gel. Tapi tidak akan mempengaruhi hasil. Tidak akan berhasil karena di sini adalah zero nitrogen. Oke. Oke. Selanjutnya nanti kita masukkan ke dalam tempat sampelnya, Mbak. Masukin ke dalam sampelnya. Ya. Alatnya ini kalau untuk Dumatem, dia perbedaannya menganalisis kadar nitrogen atau protein hanya dalam jangka waktu 3 menit, Mbak. Oh, yang ini 3 menit. Betul. Kalau yang kayak Datem tadi, itu waktunya sekitar 1 jam. 1 jam. Ya, dari proses destruksi sampai dengan destilasi. Baiklah, saya tunggu ya Mas Afif. Saya Siap. nggak sabar, saya akan tunggu di luar ya. Boleh, Mbak. Silakan. Makasih. Waduh, Mas Afif, makasih banyak ya telah mengundang kita ke laboratorium Mas Sama-sama, Afif. Mbak. Sekarang saya jadi tahu gimana caranya mengetahui protein di dalam susu. Jadi Dan- sekarang lebih banyak tahu ya, Mbak ya? Iya, Aman nggak Mbak betul. kira-kira Mbak alatnya, Mbak? Aman, Aman, dan ya? mudah sekali digunakan ternyata ya. Aduh, seru sekali. Mas Afif, jadi ternyata hasilnya Adalah ya susu pasteurisasi versus UHT. Yang lebih mana? tinggi Lebih tinggi? Ya, silakan. pasteurisasi. Pasteurisasi, Tentu. tapi tidak banyak ya ternyata Nggak bedanya banyak, ya. Mbak. Hanya sedikit bedanya. Iya. Susu itu sama-sama baiknya, baik UHT maupun pasteurisasi sama baiknya, dan terbukti tadi kita sudah buktikan ya. Iya, ada. Mas Afif, terima kasih banyak loh. Jadi sebenarnya alat ini tuh harus dimiliki dong di setiap pabrik susu ya. Betul, Mbak Karisma. Jadi memang alat ini salah satu alat yang banyak dipergunakan di pabrik makanan dan juga pabrik seperti susu ini, seperti itu. Terutama untuk pengujian dari kualitasnya. Oh begitu. Ya, sebenarnya nggak hanya susu ataupun makanan buat manusia loh, Mbak. Untuk pakan ternak pun juga sama. Oh, pakan ternak juga harus diuji ya. Jadi Betul. makanannya mereka ternutrisi dengan baik ya. Betul, itu ternaknya. juga Betul, salah betul. satunya. Bahkan nitrogen ini juga menjadi indikator, Mbak, harganya berapa. Itu Oh, kalau nitrogen untuk atau dipakan. protein ya. Iya, betul, nitrogen atau protein. Berarti Mas Afif, setiap produsen baik makanan maupun susu dan lain-lain itu kan selalu mencantumkan nilai nutrisi ya. Betul, Mbak Karisma. Itu dari alat yang tadi ya. Betul, itu dari alat yang tadi. Yaitu Vapodes ya. Vapodes ataupun Dumatem ya, Mbak. Itu nanti akan dikalkulasikan, dihitung, selanjutnya dimasukkan ke dalam etiket kemasan makanan. Oh begitu, sehingga customer dapat memilih yang mana jenis Betul. nutrisi yang dibutuhkan, Yang tepat ya, Mbak, ya. paling tepat untuk Betul. keluarga ya. Betul. Baik. Mbak Karisma. Makasih banyak loh Mas Afif, Sama-sama, insight-nya Mbak saya Karisma. jadi merasa lebih lega dan saya jadi tahu apa saja kandungan-kandungan nutrisi yang baik untuk dikonsumsi keluarga. Oh ya, ngomong-ngomong, kita juga punya 3 buah voucher OVO untuk 3 pemenang yang beruntung. Caranya mudah, nanti Mas Afif akan memberikan pertanyaan, langsung dijawab di kolom komentar. Jangan lupa pastikan Anda sudah subscribe dan sudah follow dan sudah menyalakan loncengnya. Dan Mas Afif, sudah siap sekarang pertanyaannya? Sudah, Mbak Karisma. Silakan. Oke, baik. Pertanyaannya adalah apakah fungsi protein bagi para pejuang COVID-19 dan alat apa sih yang dipergunakan untuk melakukan uji protein ini di laboratorium? Nah, ternyata pertanyaannya majemuk ya, ada 2. Tapi pertanyaannya nggak susah kok apabila Anda tadi menyimak pembicaraan kita pasti langsung tahu. Oh iya, tanpa terasa sekarang kita sudah berada di akhir kebersamaan kita kali ini. Saya Karisma Hamzah dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang selalu setia menyaksikan ABM Talk Show. Sampai jumpa di episode berikutnya yang pastinya lebih seru-seru lagi. Dan apabila ada yang mau ditanyakan atau ada saran dan lain-lain, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa kenakan maskernya, jaga jarak, dan stay safe. Sampai ketemu. Bye. Bye!